Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita masuk ke surga. Saya nggak bisa bawa saudara ke surga. Yang bisa membawa saudara ke surga ini firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Karena kalau kita tidak mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mati. Kayaknya nggak bisa masuk surga saudara yang kekasih. Kenapa saya sekolah Alkitab? Karena saya ingin belajar firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini adalah jalan kebenaran dan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Kasar ngomongnya, kita hidup di dunia ini, kita lagi berjalan menuju ke surga lah. Petunjuknya ini, Alkitab. Alkitab ini adalah petunjuk kita untuk kita sampai ke surga. Kalau kita nggak ngerti Alkitab, perjalanan kita ke surga bisa kesasar. Kenapa bisa begitu? Karena kita masih ada di dunia, belum ada di surga. Dan di dunia ini masih ada iblis. Iblis inilah yang akan menghalangi kita supaya kita gagal sampai ke surga. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 ya, saya bacakan ya saudara kekasih, dasarnya ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jelas ya saudara yang dengarnya ya. Di sini dikatakan iblis mencari manusia ingin ditelannya. Ini maksudnya iblis ingin mencari manusia dibawa ke neraka, itu maksudnya. Kalau saudara nggak sadar, di sini sadarlah dan berjagalah. Banyak orang Kristen tidak sadar. Mereka sangka mereka sudah pasti masuk surga. Belum. Yang namanya orang Kristen itu di dunia ini belum 100% masuk surga. Banyak orang gak sadar. Sehingga Tuhan katakan, saudara harus sadar dan berjagalah. Saudara belum ada di surga. Saudara masih ada di dunia ini. Dan di dunia ini masih ada iblis yang ingin menggagalkan saudara tinggal di surga. Makanya di sini dikatakan lawanlah iblis. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, saudara merasa pasti masuk surga, saudara gagal masuk surga. Nah, iblis itu saudara yang kekasih, iblis itu menyerang manusia. Ya, iblis itu menyesatkan anak Tuhan itu dari dalam gereja dan dari luar gereja. Jadi iblis itu bekerja keras untuk menggagalkan orang Kristen masuk surga. Karena iblis menyerang dari dalam gereja dan dari luar gereja. Ini yang banyak orang nggak tahu. Banyak orang Kristen merasa kalau sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Padahal nggak begitu caranya. Kalau saudara ingin masuk surga, mau nggak mau saudara harus belajar Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada petunjuk kita untuk masuk surga. Susah nggak masuk surga? Susah. Siapa yang ngomong masuk surga gampang? Kalau kita pelajarin Alkitab ini, ternyata untuk masuk surga itu susah. Kenapa bisa susah? Karena di dunia ini ada iblis yang ingin menghalangi saudara masuk ke surga. Dan iblis itu menyerang dari dalam gereja dan dari luar gereja. Makanya saudara yang kekasih, kalau saudara mau sadar sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ternyata di dunia ini
sudah banyak orang yang sudah disesatkan oleh iblis. Ternyata di dunia ini, kalau orang yang sudah disesatkan oleh iblis, dia pasti jahat. Ya, orang jahat di dunia ini lebih banyak daripada orang baik. Orang membohong, pembohong lebih banyak daripada orang yang jujur di muka bumi ini. Ya, makanya saudara yang kekasih, saudara harus sadar kita masih di dunia ini, belum di sorga. Makanya kita harus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sayang ya saudara yang kekasih, kalau kita mati nggak masuk sorga, padahal sudah ada petunjuk untuk masuk sorga. Sayang nggak saudara? Saudara sudah dapat Alkitab, saudara punya Alkitab. Ya, semua orang Kristen kan punya Alkitab. Tetapi Alkitab ini nggak dipelajari. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Karena apa? Karena tidak tahu rahasia untuk kita masuk surga. Di dalam dunia ini, lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Sekalipun dia di dalam gereja. Ya, di dalam gereja itu juga banyak orang jahat, saudara yang kekasih. Enggak semua di dalam gereja itu malaikat. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan, di dalam gereja itu banyak sekali orang jahat. Mungkin tadinya dia baik, tapi karena dia dipengaruhi oleh iblis, dia menjadi jahat di dalam gereja. Dengarnya nggak enak ya saudara yang kekasih. Tapi ini fakta loh saudara yang kekasih. Fakta, saya ngomong jujur apa adanya. Apa benar di dalam gereja itu sudah banyak orang jahat? Bahkan dia berdiri atas mimbar. Bayangin aja saudara yang kekasih. Orang jahat berdiri atas mimbar, dia berkhotbah. Tapi banyak orang Kristen nggak sadar masalah ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membongkar. Musuh dalam selimut itu adalah orang Kristen yang jahat. Atau kalau kasar ngomongnya ya, hamba Tuhan yang jahat yang ada di dalam gereja. Itu yang dinamakan musuh dalam selimut. Atau serigala berbulu domba. Itu ya, kita kupas. Apa benar di dalam gereja sudah banyak orang jahat? Ini Alkitab loh saya bacakan ya. Saya tahunya orang Kristen itu banyak yang jahat itu tahunya dari dalam Alkitab ini. Kenapa saya tahu? Karena saya pelajarin Alkitab ini. Oh ternyata di dalam gereja ternyata banyak orang jahat. Banyak orang jahat. Bukan kata saya saudara yang kasih. Kata Alkitab. Di gereja itu banyak orang jahat. Kasar ngomongnya musuh dalam selimut. Atau serigala berbulu domba. Saudara harus tahu. Makanya di dalam Matius, tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Hati-hati kalau engkau menjadi orang Kristen. Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya daripada musuh di luar. Kasar ngomongnya, musuh dalam selimut itu adalah ternyata ya musuh dalam selimut. Apa benar di dalam gereja itu sudah banyak orang jahat? Kita baca Matius 7 ayat yang ke-22. Saya bacakannya. Ini kata Alkitab saudara yang kekasih. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Berarti ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang punya karunia mujizat. Hamba Tuhan yang bisa mengusir setan. Hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan orang. Ya, Matius 7 ayat yang ke-22. Saya bacakan lagi ya, ini penting. Ini adalah musuh dalam selimut. Matius 7 ayat 22.
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu ada tanda seru. Berarti Tuhan marah. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian, berarti banyak tuh saudara yang kekasih, pembuat kejahatan. Kalau saya yang ngomong bisa salah, tapi kalau Tuhan Yesus yang mengatakan, tidak pernah salah. Ini yang saya bacakan. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Jadi ini adalah gambaran di dalam gereja banyak orang jahat. Bahkan orang jahat ini punya karunia menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia punya bisa mengusir setan. Dan pakai nama Yesus lagi. Ini musuh dalam selimut. Banyak orang yang gak berani khotbah ayat ini. Saya hamba Tuhan harus menyampaikan ayat ini. Jangan sampai setelah kita di neraka, kita baru tahu ternyata pendeta kita orang jahat. Ya, jangan sampai setelah kita sudah di neraka, ternyata kita mengikuti gereja setan. Apa benar firman Tuhan ini mengatakan ada orang yang ada di dalam gereja, bahkan dia punya karunia, dia berbuat jahat? Kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Kenapa Yesus katakan kalian pembuat kejahatan? Padahal dia mengadakan KKR. Padahal dia mendoakan jemaatnya sembuh, sakit sembuh ya. Kenapa Tuhan katakan dia berbuat jahat? Kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga dan di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk. Kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ngeri ya, saudara kekasih. Ini hamba Tuhan, dia menutup pintu surga. Saudara yang kekasih, saya tanya, kalau saudara mau masuk surga, saudara pergi ke gereja kan tujuannya untuk masuk surga setelah mati, betul nggak? Kita ke gereja itu tujuannya untuk bisa masuk surga nanti. Ternyata surganya ditutup sama pendetanya. Tutup. Celah. Ini saya baca ayat 13 ya. Saya nggak menjelekin pendeta ya. Saya hanya membacakan kebenaran firman Tuhan. Matius 23 ayat yang 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan mereka, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara datang ke gereja itu intinya ingin bisa masuk surga, betul nggak? Tetapi pintu surga itu dikunci sama pendetanya. Kalau ini terjadi gimana? Maka saudara nggak bisa masuk surga. Ini yang Tuhan katakan, kalian pembuat kejahatan. Pendeta yang menutup pintu surga, dia jahat di mata Tuhan. Tidak semua pendeta itu benar. Banyak, kata Tuhan, banyak sekali pendeta, hamba Tuhan yang jahat di mata Tuhan. Kenapa dia jahat di mata Tuhan? Karena dia menutup pintu surga. Dia khotbahnya nggak benar.
pendeta kalau khotbahnya nggak benar, berarti dia menutup pintu surga. Dia menghalangi untuk orang yang datang ke gereja masuk surga. Apa benar ini terjadi? Kita baca lagi ayat yang ke-15. Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sadar atau tidak sadar, banyak hamba Tuhan yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan. Berarti dia khotbah toh? Dia menasehati jemaatnya. Tetapi setelah jemaatnya mati, penghuni neraka. Nah, kalau hamba Tuhan seperti ini, maka hamba Tuhan itu disebut penjahat. Makanya nggak heran di dalam Matius 7 ayat 22, 23. Di akhir zaman, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tetapi dia jahat di mata Tuhan. Tidak menjamin orang yang punya karunia penyembuhan, tidak menjamin orang yang bisa mengusir setan itu baik. Apa benar omongan saya ini? Ini firman Tuhan yang katakan. Di akhir zaman ini, banyak hamba-hamba Tuhan mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan. Setelah jemaatnya bertobat, jemaatnya penghuni neraka. Jadi kalau saudara mendengar khotbah itu, harus saudara ngerti apa yang dikhotbahkan pendeta itu. Ya, apa benar omongan saya? Kita baca lagi Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Sayang saudara yang kekasih, banyak orang Kristen tidak memperhatikan khotbah-khotbah pendeta. Sehingga dia nggak tahu pendeta itu orang jahat atau orang baik. Saya ulangin lagi ya, Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Sebelum kita mati, kita harus memperhatikan khotbah-khotbah pendeta yang ada di dalam gereja. Kalau dia khotbahnya nggak benar, berarti dia menutup pintu sorga. Jadi berkhotbah itu susah, saudara yang kekasih. Nggak segampang kita membalikan tangan. Saya sekolah Alkitab sudah hampir 32 tahun. 32 tahun saya belajar Alkitab untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Setelah saya sudah mendapatkan, saya baru berkhotbah. Supaya apa? Supaya khotbah saya ini jangan sampai salah. Kalau saya khotbah salah, berarti saya menutup pintu surga. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan yang benar ya, hamba Tuhan yang benar, tidak segampang kita membalikan tangan. Sekarang ini untuk menjadi hamba Tuhan, apalagi untuk menjadi gembala, itu sangat mudah bagi anak pendeta. Saya nggak menjelekan. Kalau untuk menjadi hamba Tuhan atau jadi gembala, kalau dia anak pendeta itu sangat gampang sekali. Tetapi kalau orang yang di luar tidak ada kekerabatan dengan gereja, maka sangat susah sekali untuk menjadi gembala.
Saya 32 tahun menjadi hamba Tuhan. Jadi saya tahu, nggak usah lagi basa-basi sama saya mah. Karena saya sudah tahu rahasianya. Ternyata di dalam gereja ini sudah banyak orang jahat yang menutup pintu-pintu surga. Bahkan dia berdiri atas mimbar membinasakan umat Tuhan secara rohani. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Tidak menjamin hamba Tuhan itu bisa mengusir setan, mengadakan mujizat, dia benar di mata Tuhan. Tidak dijamin pendeta yang punya karunia itu benar di mata Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan, Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, itu berbicara tentang pendeta-pendeta yang palsu. Bahkan dia punya karunia menyembuhkan orang sakit, pakai nama Yesus lagi. Tetapi dia bukan untuk menyelamatkan anak Tuhan, tetapi untuk menyesatkan anak Tuhan. Ngeri ya saudara yang kekasih ya. Kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara ngeri. Di akhir zaman ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jahat. Ini bukan kata saya, saudara, kata firman Tuhan. Dan hamba Tuhan yang jahat ini dipakai iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Sangat jelas ya, saudara yang kekasih, khotbah saya katakan sekali lagi, saudara masih ada di muka bumi ini. Saudara belum ada di surga. Berarti saudara belum 100% masuk surga. Hanya sebagai calon masuk surga. Saudara yang masih ada di muka bumi ini, orang Kristen yang masih ada di muka bumi ini, belum 100% masuk surga, hanya calon masuk surga. Kalau saudara tidak hati-hati, maka saudara akan gagal masuk surga. Sayang ya saudara yang kekasih, saudara sudah menjadi calon masuk surga, ternyata saudara nggak bisa masuk surga. Karena apa? Karena pintu surga ditutup oleh pendeta-pendeta yang jahat. Kita lihat saja ya di dalam Yohanes. Saya bacakan Yohanes, sebentar ya. Yohanes 13 ya. Tunggu sebentar ya. Bentar. Kitab Yohanes tunggu bentar. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ini hamba Tuhan yang jahat. Ada dicatat di Alkitab. Ini murid Yesus. Kalau sekarang sudah sekolah Alkitab. Kalau dulu sekolahnya sama Yesus. Ya. Kalau sekarang pendeta. Sudah sekolah Alkitab. Mungkin gelarnya doktor. Mungkin gelarnya S2, S3. Tapi dia jahat. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas dipegangnya. Ini muridnya Yesus. Dia megang bendahara, tetapi dia maling uang kasnya Tuhan. Yudas maling uang kasnya Tuhan. Yudas itu kan hamba Tuhan. Kalau maling jahat nggak?
jahat. Hamba Tuhan yang maling uang perpuluhan itu sama seperti Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dengan, saya ulangin lagi, Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Bayangkan, hamba Tuhan yang bekerja sama dengan iblis mengkhianati Tuhan dengan cara mengambil kas uang, kalau ngomong kasarnya, maling kas uang gereja. Hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri, itu yang dinamakan hamba Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang jahat inilah yang akan ditolak Tuhan masuk surga. Tuhan, bukankah kami melayani Engkau? Setiap minggu saya khotbah. Tetapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Apa Tuhan? Kamu ngambil uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Sekarang ini banyak sekali hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang perpuluhan untuk beli tanah, beli rumah, beli mobil, jalan-jalan kemana-mana, pakai uang kasnya Tuhan. Padahal uang yang kas Tuhan itu bukan punya pendeta, tapi punya Tuhan. Tetapi disalahgunakan. Sehingga apa yang terjadi? Ia seperti Yudas, maling uang perpuluhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-18. Yudas mengambil Yudas membeli tanah dari uang kejahatannya. Banyak sekali hamba Tuhan ini, banyak sekali hamba Tuhan yang menyalahgunakan uang Tuhan untuk memperkaya diri. Tapi rahasia ini nggak ada yang berani membukanya. Hanya firman Tuhan ini yang bisa membuka rahasia kejelekan Yudas Iskariot. Ya, teman-temannya nggak berani membuka kejelekan Yudas Iskariot. Tetapi Tuhan Yesus membuka kejelekan Yudas Iskariot. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan hanya menceritakan bahwa di akhir zaman ini terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang jahat. Dia berjalan menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk berkhotbah, menobatkan orang, membaptiskan orang. Tetapi setelah mereka dibaptis, ternyata mereka penghuni neraka. Karena apa? Karena dia menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan untuk mencari keuntungan, dia jahat di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, saya tidak mengadu domba. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa saudara masih ada di muka bumi ini, belum di sorga. Saudara hanya sebagai calon masuk surga. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan memperingatkan, di dunia ini sudah terlalu banyak orang jahat. Bahkan di dalam gereja pun sudah terlalu banyak orang jahat. Bahkan yang kalau kita baca Alkitab ini, ternyata yang jahat itu adalah hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan, untuk mencari jabatan, untuk menjadi segala macam, maka dia jahat di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia, di mata jemaatnya, pendetanya, oh bagus, mantap. Tapi di mata Tuhan dia nggak benar. Karena apa? Yaitu salah satu ya, maling uang Tuhan. Jemaat nggak tahu. Saya ngomong apa adanya nih. Jemaat nggak tahu
uang perpuluhan itu disalahgunakan oleh pendeta, jemaat nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau pendeta menyalahgunakan uang kas Tuhan untuk membeli tanah, membeli mobil, jalan-jalan, beli rumah, investasi, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Maka pada waktu mereka mati, Tuhan katakan, "Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan." Kalau maling jahat nggak? Jahat. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman itu sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang ditolak Tuhan masuk surga. Kan banyak hamba Tuhan yang sudah meninggal. Kalau mereka menyalahgunakan uang kasnya Tuhan untuk beli tanah, beli mobil, maka pada waktu dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Bahkan banyak hamba Tuhan yang berbohong. Khotbahnya bohong. Ya, saya katakan, bohong itu jahat nggak? Jahat. Khotbahnya nggak benar itu bohong. Saya ulang lagi ya. Mungkin saudara sudah pernah mendengar ini. Pada waktu acara kematian, ya, hampir semua pendeta mengatakan kalau yang mati si Meli. Hampir semua pendeta mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hampir semua pendeta mengatakan seperti itu. Kalau dia belum melihat si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia katakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia bohong. Betul nggak saudara yang kekasih? Kalau saudara belum melihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu saudara katakan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia disebut apa? Bohong. Setahu saya belum ada orang yang dapat melihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nggak ada. Betul nggak saudara yang kekasih? Saudara pernah nggak melihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Tapi pendeta itu mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat. Kalau dia belum lihat, dia katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia berdusta. Kalau dia berdusta itu artinya apa? Bohong. Kalau bohong itu siapa? Jahat. Dia berbohong kepada yang mendengar khotbahnya. Dia berbohong kepada jemaatnya. Dia berbohong kepada keluarganya yang mati. Berbohong juga kepada Tuhan, berbohong juga pada diri sendiri, dan berbohong juga kepada yang mati. Dia nggak tahu yang mati masuk surga atau enggak, tapi dia sudah katakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita baca di dalam Matius 20 ayat 23 ya. Saya bacakan ya. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu." Saya ulangin lagi ya. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka. Yesus yang katakan ya, bukan saya nih. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang kamu akan dapat minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Bayangin, Yesus aja tidak bisa menjamin si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus aja nggak berani mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia Yesus. Padahal dia yang punya surga. Nggak berani mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kenapa banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, setiap kali orang mati, dia katakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa dia lebih pintar dari Tuhan? Apakah dia lebih hebat dari Tuhan? Sehingga dia berani mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal omongannya bohong. Tetapi dengan yakinnya dia berkata,
si Meli sudah bersama Tuhan di sorga. Tuhan aja nggak menjamin. Nah, kalau dia sudah menjadi 40 tahun menjadi hamba Tuhan, berarti 40 tahun dia itu sudah berbohong. Setiap kali ada orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya ulangin lagi. Kalau dia sudah menjadi hamba Tuhan 40 tahun, berarti 40 tahun itu dia sudah berbohong. Berbohong pada yang mati, berbohong kepada jemaatnya, berbohong kepada keluarga yang mati, berbohong kepada Tuhan, berbohong kepada diri sendiri. Saya harus memberitakan kebenaran. Ini kebenaran. Nah, kalau hamba Tuhan seperti ini, apakah layak masuk surga? Kalau hamba Tuhan tukang bohong, kalau mati, apakah dia layak masuk surga? Saudara nilai aja sendiri. Kalau menurut firman Tuhan, hamba Tuhan seperti ini, kalau dia mati, Tuhan katakan, "Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan." Tuhan, aku kan berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tuhan katakan, kamu khotbahnya bohong. Kamu belum melihat orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi kamu sudah mengatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang kekasih, apa yang saya katakan ini fakta. Dan saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menjelekkan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi hamba Tuhan. Saya hanya menceritakan isi dari firman Tuhan ini. Hamba Tuhan seperti inilah yang menutup pintu-pintu surga. Kalau saudara datang ke gereja, pendeta saudara bohong, berarti saudara nggak bisa masuk surga. Kalau pintu surga sudah ditutup sama pendeta saudara, saudara datang ke gereja, kira-kira bisa masuk surga nggak kalau mati? Nggak bisa, saudara yang kekasih. Ketika kita sudah capek-capek ke gereja dari kita kecil sampai tua, kita ke gereja. Ternyata di dalam gereja itu pintu surganya sudah ditutup sama pendetanya. Nah, kalau ini terjadi gimana? Saya nggak menjelekkan pendeta ya, saudara yang kekasih. Saya tidak menghakimi pendeta. Dan saya tidak mengadu domba saudara dengan pendeta saudara. Saya hanya menceritakan. Sebelum saudara mati, coba cek. Pendeta saya ini orang jahat atau bukan? Ya, kalau saudara masuk neraka, yang disiksa saudara loh. Kalau saudara masuk surga, saudara yang senang. Tapi kalau saudara masuk neraka, yang disiksa saudara bukan orang lain. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, sebelum mati, coba cek pendeta saudara orang jahat bukan? Coba cek pendeta saudara menutup pintu surga bukan? Kalau pendeta saudara sudah menutup pintu surga, saudara terus datang ke gerejanya, maka saudara mati, nggak bisa masuk surga. Saudara yang kekasih, pendusta itu bapaknya iblis. Kalau pendeta itu sudah khotbahnya salah, berarti dia sudah bekerja sama dengan iblis. Ya, kalau dia sudah bekerja dengan iblis, pendeta yang sudah bekerja dengan iblis, maka dia menipu jemaatnya. Tenang aja, saudara pasti masuk surga. Emang surga punya dia? Surga itu punya Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak bisa membawa kita ke surga. Nggak bisa. Yang bisa membawa saudara ke surga adalah firman Tuhan. Makanya kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta. Khotbahnya benar nggak? Kalau dia khotbahnya nggak benar, berarti dia sudah menutup pintu surga. Ayatnya tadi kita baca semua.
Dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah orang itu mati, tinggal di neraka. Ini berarti pendeta ini sudah menutup pintu surga. Saudara datang ke gereja bertahun-tahun, tapi hasilnya neraka. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, di akhir zaman ini, di muka bumi ini, orang jahat lebih banyak daripada orang baik. Pembohong lebih banyak dari orang yang jujur. Pendeta yang jahat lebih banyak daripada pendeta yang baik. Pendeta yang gak benar lebih banyak daripada pendeta yang benar. Pendeta yang bohong lebih banyak daripada pendeta yang jujur. Saya jujur apa adanya. Makanya khotbahnya seperti ini. Tuhan gak menjamin saudara masuk surga. Yang dijamin masuk surga kalau saudara mengikuti perintah Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa sih yang dikehendaki Bapa yang di surga? Kalau dengar khotbah, perhatikan. Apa yang dikhotbahkan itu sesuai nggak dengan Alkitab? Apa yang dikhotbahkan itu ditambahkan nggak? Alkitab ini nggak boleh ditambahkan atau dikurangkan, nggak boleh. Kalau khotbahnya ditambahkan atau dikurangkan, maka khotbah yang disampaikan itu bukan firman Tuhan, tetapi racun lah, kasar ngomong. Khotbah yang nggak benar itu racun. Hamba Tuhan yang tukang bohong, dia memberikan racun kepada jemaatnya. Berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itulah yang akan menggagalkan kita masuk surga. Saya ulangin lagi ya. Berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenaran yang salah. Kebenaran yang salah itu yang bisa menggagalkan kita masuk surga. Kalau 40 tahun khotbahnya nggak benar, kalau 40 tahun khotbahnya bohong, maka kebohongan itu menjadi kebenaran. Sehingga pada waktu kita mati, kita nggak masuk surga. Kita baca Amsal. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ini yang dikatakan, berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Ini ayatnya ada di sini. Ya, Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sadis ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Sangat jelas. Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang berdusta, orang dusta, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Saya ulangin lagi. Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta, bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu kebencian, itu artinya. Kalau pendeta khotbahnya berdusta, Tuhan benci, itu maksudnya. Orang mati, dia nggak tahu masuk surga atau enggak, dia bilang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kan bohong. Kalau bohong, mulut orang bohong ini dibenci Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, mau masuk surga, Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Pendeta yang khotbahnya bohong, kalau dia mati, tidak boleh tinggal di surga. Makanya saudara yang kekasih, menjadi pendeta itu susah. Susah menjadi pendeta itu. Memberitakan kebenaran itu susah. Harus berani.
Katakan yang benar ya benar, katakan salah ya salah. Saya khotbah nggak bisa sembarangan. Saya harus mengatakan firman Tuhan apakah sesuai dengan Alkitab. Betul nggak saudara yang kekasih? Saudara yang kekasih, saudara ini masih di muka bumi ini, masih tinggal di dunia ini, dan di dunia ini masih ada iblis. Iblis menyesatkan orang dari dalam gereja dan dari luar gereja. Orang yang menyesatkan menyesatkan anak Tuhan dari dalam gereja itu namanya serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itu sepertinya pendeta, tetapi serigala. Ya kan? Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya daripada musuh yang di luar. Kalau musuh dalam selimut itu tahu-tahu kita mati masuk neraka aja gitu. Musuh dalam selimut itu seperti jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju kebinasan. Sepertinya khotbahnya benar, enak didengar, tetapi tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga apa yang dikatakan? Mereka adalah penjahat di dalam gereja. Lebih bahayanya lagi kalau pendeta ya yang jahat. Sekarang ini saya ngomong apa adanya. Yang menjadi Tuhan ini kalau kita mau jujur, sekarang ini hampir ya semua ya hampir. Yang menjadi Tuhan itu pendeta. Saudara perhatikan sekarang ini di akhir zaman, kita mau jujur, sekarang ini banyak sekali pendeta yang ngatur Tuhan. Saudara perhatiin khotbah-khotbah di akhir zaman, banyak sekali pendeta yang mengatur-ngatur Tuhan. Contohnya tadi aja nggak usah jauh-jauh. Tuhan mengatakan, aku tidak berhak memberikan kamu duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku kalau saudara mati. Tuhan katakan. Tetapi dengan gagahnya, dengan yakinnya pendeta mengatakan, enggak. Si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seolah-olah dia yang menjadi Tuhan. Orang Tuhan aja mengatakan si Meli enggak, belum tentu bisa masuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi banyak sekali pendeta-pendeta yang ingin menjadi seperti Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sudah menutup pintu-pintu surga. Di atas mimbar dia mengatakan, saudara-saudara, saudara pasti masuk surga. Yang menjamin saudara masuk surga siapa? Apakah pendeta bisa menjamin saudara masuk surga? Gak bisa. Saudara yang kekasih, saya nggak menjelekkan pendeta, saudara. Saya tidak menghakimi pendeta, tetapi saya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai setelah kita tinggal di neraka, kita baru tahu bahwa pendeta kita adalah orang jahat. Kalau saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube ini. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan, memberitakan kebenaran. Di dunia ini sudah terlalu banyak orang jahat. Bahkan di dalam gereja pun sudah terlalu banyak orang jahat. Bahkan yang jahat itu pendeta loh, saudara yang kekasih. Ini firman Tuhan loh yang katakan, bukan saya. Matius 7 ayat 22. Yesus katakan di akhir zaman banyak orang mengadakan mujizat, mengusir setan pada waktu dia mati. Ini kan pendeta. Pada waktu dia mau masuk surga, Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kalau saudara bohongin saya bisa. Saudara bohongin saya bisa. Saudara bohongin jemaat bisa. Tapi saudara tidak bisa membohongi Tuhan. Kalau saudara membohongi Tuhan, apa yang terjadi? Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin katakan, di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Di dunia ini lebih banyak orang yang berbohong daripada orang yang jujur. Di dunia ini lebih banyak hamba iblis daripada hamba Tuhan. Ya, kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk kebaikan kita. Jangan sampai setelah kita di neraka, baru kita tahu ternyata pendeta saya orang jahat.
Jangan sampai setelah kita sudah ada di neraka, ternyata pendeta kita menutup pintu surga. Kita sudah bantu gereja, berdoa di gereja, mendengar firman Tuhan di gereja, bantu pembangunan gereja ratusan juta. Ternyata pada waktu kita mati, kita masuk neraka. Gara-gara apa? Karena pendeta kita orang jahat. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, tetapi saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Matius 7, 22, 23. Di akhir zaman banyak orang-orang melayani Tuhan, tetapi dia bukan orang baik, dia orang jahat. Pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya dan berkat bagi saudara. Cek sebelum kita mati, pendeta saya ini menutup pintu surga atau tidak. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberikan kami lagi rahasia kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, jangan sampai setelah saya di neraka, kami baru tahu pendeta saya ternyata orang jahat. Sebelum saya meninggal, Tuhan tolong berikan kami pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan menjadi berkat bagi saya yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.